Pada tahun 1942, tentara Jepang mendarat di Indonesia dan dengan cepat mengambil alih berbagai wilayah, termasuk Sulawesi dan NTT. Tetapi bagaimana kondisi Sulawesi dan NTT pada saat itu? Kenapa Jepang lebih memilih wilayah-wilayah ini? Dan yang lebih penting, bagaimana masyarakat Sulawesi dan NTT melawan pendudukan ini? Mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Sebelum Jepang datang ke Sulawesi, Sulawesi dikuasai oleh Belanda dan merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia. Pulau ini memiliki sumber daya alam yang kaya, seperti hasil pertanian dan perikanan, serta jalur perdagangan yang penting di Indonesia. Namun, ketika Jepang masuk, segalanya berubah drastis. Jepang tidak hanya menggantikan Belanda sebagai penguasa, tetapi juga membawa sistem pemerintahan yang lebih keras dan militeristik. Mereka langsung mengambil alih kontrol atas masyarakat dan sumber daya yang ada. Ada beberapa alasan mengapa Jepang memilih Sulawesi. Sulawesi dipilih Jepang karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, pulau ini menjadi penghubung utama bagi Jepang dalam menguasai Indonesia bagian tengah dan sebagai jalur pasokan logistik menuju Australia dan Papua. Sulawesi juga kaya akan hasil pertanian dan laut yang bisa dieksploitasi untuk mendukung perang. Jepang juga membangun banyak pangkalan udara dan laut di wilayah ini sebagai bagian dari pertahanan mereka. Untuk mengamankan kekuasaan mereka, Jepang menerapkan berbagai kebijakan keras di Sulawesi, termasuk kerja paksa atau romusha. Ribuan rakyat dipaksa bekerja tanpa bayaran dalam proyek infrastruktur seperti jalanan dan pangkalan militer. Banyak dari mereka yang meninggal akibat kelelahan dan kelaparan. Jepang juga membentuk organisasi seperti Heiho dan Keibodan untuk melatih pemuda Sulawesi agar bisa membantu Jepang dalam mengikuti peperangan. Eksploitasi dan sumber daya juga merupakan hasil pertanian dan perikanan yang dikontrol oleh Jepang, menyebabkan kelangkaan pangan di kalangan rakyat Sulawesi. Jepang juga menerapkan hukum berat bagi mereka yang melawan. Salah satu tragedi terburuk adalah peristiwa 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan, di mana ribuan orang dibantai sebagai hukuman atas dugaan perlawanan mereka terhadap Jepang. Meski Jepang sangat kejam, masyarakat Sulawesi tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan baik secara fisik maupun non-fisik. Perlawanan fisik seperti gerakan gerilya yang dilakukan di berbagai wilayah, terutama di Sulawesi Selatan di bawah pemimpinan Kahar Muzakal. Mereka menyerang pos militer Jepang untuk melemahkan pasukan penjajah. Perlawanan non-fisik seperti banyak rakyat yang menolak kerja paksa dengan cara melarikan diri atau berpura-pura sakit saat bekerja. Selain itu, beberapa tokoh setempat menyebarkan informasi rahasia untuk membantu sekutu mengalahkan Jepang. Perlawanan rakyat Sulawesi terhadap Jepang memiliki dampak yang besar, baik secara positif maupun negatif. Dampaknya, meningkatnya semangat nasionalisme masyarakat Sulawesi, melemahkan kontrol Jepang menjelang akhir perang, menjadi modal perjuangan melawan Belanda setelah kemerdekaan, dan juga dampak negatifnya, banyak korban jiwa akibat kekejaman Jepang terhadap Sulawesi, kerusakan ekonomi dan infrastruktur yang parah, terutama trauma sosial akibat penindasan dan kekerasan selama pendudukan Jepang di Sulawesi. NTT juga jatuh ke tangan Jepang pada tahun 1942. Wilayah ini lebih dimanfaatkan sebagai sumber logistik dan tenaga kerja untuk mendukung perang. Jepang memilih NTT karena ada beberapa alasan. Yang pertama, karena letaknya strategis sebagai jalur perairan menuju Australia dan Papua. Yang kedua, sumber daya pertanian dan peternakan yang dapat mendukung kebutuhan perang. Dan yang terakhir, tenaga kerja romusha yang dipaksa membangun infrastruktur militer Jepang. Jepang menerapkan kebijakan seperti romusha, yaitu penduduk dipaksa bekerja dalam proyek militer dan akibatnya banyak yang tewas karena kelaparan. Yang kedua, eksploitasi sumber daya. Hasil pertanian dan peternakan diambil paksa oleh Jepang. Dan kebijakan terakhir, militerisasi dan propaganda. Pemuda direkrut ke Heiho dan Keibodan. Sekolah dipenuhi propaganda Jepang. Perlawanan rakyat Sulawesi dan NTT
memiliki dampak besar, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif seperti semangat nasionalisme yang meningkat, melemahkan kontrol Jepang menjelang akhir perang, dan menjadi modal perjuangan kemerdekaan melawan Belanda. Selain itu ada juga dampak negatif, yaitu banyak korban jiwa akibat balasan brutal Jepang, kerusakan ekonomi dan kelaparan akibat eksploitasi sumber daya, dan yang terakhir trauma sosial berkepanjangan akibat represi militer. Pendudukan Jepang di Sulawesi dan NTT membawa penderitaan yang luar biasa. Namun, di tengah tekanan itu, rakyat tetap melawan. Perlawanan ini menjadi bagian dari perjuangan panjang menuju kemerdekaan Indonesia. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah sesuatu yang diberikan, tetapi harus diperjuangkan. Semoga kita semua bisa menghargai pengorbanan para pejuang yang telah melawan penjajah bagi kehidupan di masa depan.